Sebelum saya mulai bercerita, matikan terlebih dahulu lampu di ruanganmu dan kecilkan suara di sekitarmu. Kalau kamu masih bisa bertahan dalam gelap, cerita ini memang sedang menunggumu. Rumah itu selalu menyala setelah jam 3 malam. Karya Kang Ramli, autor. Di ujung gang sempit yang jarang dilalui kendaraan, telah berdiri sebuah rumah tua bercat putih yang sudah mengelupas seperti kulit orang mati yang terlalu lama terkena udara. Atap gentengnya terlihat miring ke kiri, seolah-olah seluruh bangunan itu sedang perlahan-lahan menjatuhkan kepalanya karena lelah. Orang di kampung tersebut menyebutnya dengan sebutan Rumah 3, bukan karena nomornya, melainkan karena satu hal yang sama selalu mereka bisikan. Rumah itu selalu menyala setelah jam 3 pagi. Bukan lampu teras, bukan lampu ruang tamu, bukan pula lampu kamar tidur. Tapi semua lampu rumah itu semuanya serentak, seperti ada tangan yang tak kasat mata yang mencetikkan saklar ratusan bolham sekaligus tepat ketika jarum detik menunjukkan angka 12 pada pukul 3 dini hari. Pak RT yang sudah 72 tahun pernah mencoba mendekatkan jam tangan ke telinganya. Ia selalu memastikan detiknya tidak salah. Saat jam 2:59:58 detik dan tepat ketika detik berubah menjadi kosong, rumah itu bernapas hidup. Cahaya kuning keemasan yang hangat sekaligus dingin menyembul dari setiap celah jendela. Dari celah-celah pintu, bahkan lubang ventilasi kecil di loteng yang seharusnya tertutup paku sejak tahun 1987. Tepat 30 menit kemudian, sekitar pukul 3:30, semua lampu serempak padam seketika. Semuanya menjadi gelap total, seperti rumah itu menutup mata setelah selesai menatap sesuatu yang terus lama. Orang-orang sudah belajar untuk tidak bertanya lagi tentang rumah itu. Mereka hanya mengganti topik ketika ada anak kecil yang bertanya, "Kenapa rumah itu gak pernah gelap-gelapan seperti rumah kita?" Jawabannya pasti selalu sama. Karena rumah itu tidak pernah benar-benar kosong. Tapi ada satu orang yang tidak bisa menerima jawabannya itu. Ya, dia adalah Arga. Usianya kini sekitar 27 tahun. Ia baru saja pindah ke kampung itu karena harga sewanya yang murah dan jarak ke kantor lebih dekat. Orangnya sangat pendiam, tapi otaknya begitu berisik. Ya, dia itu sangat berisik sekali. Malam pertama dia tinggal di kontrakan di seberang jalan, dia hanya memperhatikan. Malam keduanya, dia sudah mulai berani untuk memotret dari jendela kamarnya menggunakan mode long explore. Dan malam ketiga, dia mulai menghitung pola, entah pola apa yang dia hitung. Tapi pola itu selalu sama. Setiap jam 3 dini hari, semua lampu telah menyala. Dilanjutkan lagi, sekitar jam 3:17, selalu ada bayang panjang melintas di jendela ruang tamu, dan bayangan itu selalu dari arah kanan ke arah kiri. Lalu, sekitar jam 3:24, lampu loteng tiba-tiba berkedip-kedip sebanyak 3 kali. Seperti isyarat Morse tapi tidak ada artinya yang jelas. Nah, detik-detik terakhir sekitar jam 3:29, suara ketukan pelan dari dalam terdengar sebanyak 3 kali. Jedanya lumayan panjang, namun
Ketukan itu terdengar lagi sebanyak 3 kali. Sekitar pukul 3:30, semua lampu di rumah itu menjadi gelap gulita. Arga telah mencatat semuanya di buku catatan kecil berwarna hitam. Dia bahkan membeli jam atom dari toko online supaya tidak ada lagi selisih detik. Dia ingin kepastian. Pada malam ke-14, dia memutuskan untuk masuk ke dalam rumah itu. Dan kebetulan saja pintu depan rumah itu tidak terkunci. Hanya didorong pelan, engselnya mengeluarkan suara seperti napas orang yang tercekik. Saat dia berada di dalam, tercium bau apek, bau kapur barus, dan sesuatu yang lebih dalam seperti darah kering yang sudah bertahun-tahun terperangkap di serat kayu. Di tangannya, Arga telah membawa senter kecil dari ponsel yang merekam. Dia tidak menyalakan lampu rumah. Dia ingin melihat apa yang terjadi ketika jam menunjukkan pukul 3 pagi dini hari. Dia duduk di tangga kayu yang menghadap pintu depan, punggungnya bersandar ke dinding, matanya terpaku pada jam tangan. Detik demi detik telah berlalu. Tepat pukul 3 dini hari, terlihat cahaya yang begitu meledak dengan serempak. Bukan hanya menyala, namun seperti ada matahari kecil yang tiba-tiba lahir di setiap sudut ruangan. Terlalu terang hingga Arga harus menutup mata beberapa detik. Ketika dia membukanya kembali, dia melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Semua bohlam di rumah itu tidak memiliki kabel. Bohlam gantung di ruang tamu, bohlam kecil di dapur, bahkan lampu meja di kamar tidur lantai 2. Semuanya menyala tanpa kabel, tanpa saklar yang terhubung dengan listrik. Kabel-kabel listrik di dinding sudah lapuk, bahkan beberapa sudah dicabut sejak lama. Lalu, dia mendengar suara ketukan sebanyak 3 kali. Ya, suara itu bukan ketukan dari bawah, bukan juga dari atas. Suara itu datangnya dari dalam dinding di belakang punggungnya. Arga segera menoleh perlahan. Dinding itu begitu polos, hanya cat putih yang sudah mengelupas. Tapi di balik cat itu, terlihat goresan-goresan kecil yang hampir tak terlihat. Bukan hanya 1 atau 2 goresan, tapi sudah ribuan goresan, seperti sesuatu yang mencoba untuk keluar dari dalam. Ketukan mendadak berhenti, lalu datang sesuatu yang baru, begitu pelan dan sangat pelan. Lalu terdengar suara dari dalam situ. "Masih ada 30 menit," kata suara perempuan dengan nada yang begitu lembut, seperti sedang membacakan dongeng untuk anak yang sudah mati. Arga merasakan bulu kuduknya merinding. Satu persatu dia menoleh ke arah suara, dari arah tangga menuju loteng. Di paling atas anak tangga, ia melihat sosok bayangan yang tidak seharusnya ada. Bayangan itu tidak mempunyai wajah, hanya ada garis besar tubuh perempuan, rambut panjang terurai yang terlihat seperti terbuat dari asap hitam, dan terlihat ada 2 titik cahaya kuning kecil yang sama persis seperti cahaya bohlam. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menatapnya. Dari mulutnya keluar kalimat yang sama dan berulang-ulang, semakin lama semakin cepat. "Masih ada waktu 30 menit. Masih ada waktu 30 menit. Masih ada waktu 30 menit." Arga segera bangkit. Kakinya begitu gemetar. Dia berlari menuju pintu depan, tapi pintu itu tidak mau terbuka. Di belakangnya, langkah-langkah pelan mulai terdengar. Bukan langkah manusia. Langkah itu terlalu ringan, terlalu banyak seperti puluhan kaki kecil berjalan bersamaan di lantai kayu. Ketika Arga menoleh, dia melihat sesuatu yang membuat napasnya terhenti. Semua bohlam di rumah itu tak lagi hanya menyala. Di dalam setiap bohlam,
Ada wajah-wajah kecil, mulai dari wajah anak-anak, wajah perempuan tua, wajah laki-laki paruh baya. Semua wajah itu menatapnya, semuanya tersenyum dan semua mulut mereka bergerak serentak mengucapkan, "Sudah lewat 30 menit." Tepat pukul 3.30, semua lampu telah padam, dan keesokan paginya, kontrakan di seberang jalan telah kosong. Tas, baju, laptop, dan semuanya masih ada, hanya harga yang hilang. Di buku catatan hitam yang tertinggal di rumah tua itu, hanya berisi satu kalimat dengan tulisan tangan yang bergetar hebat. Di buku catatan hitam yang tertinggal di rumah tua itu, hanya tertulis kalimat, "Aku salah hitung. Ternyata bukan 30 menit, tapi 30 tahun." Dan di bawahnya, dengan tinta yang masih basah dan berbau besi, ada coretan kecil yang jelas bukan tulisan Arga. "Kami sudah menunggu lama, kali ini giliranmu yang menyala." Tamat.